Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Himamalini Pratama Putri. Saya akan menjelaskan mengenai struktur membran plasma. Struktur membran plasma ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah fosfolipid bilayer. Bila melihat secara struktural, membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer ini merupakan dua lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Pada dasarnya, fosfolipid adalah sebuah molekul yang serupa dengan kepala maupun ekor. Kepala fosfolipid adalah molekul fosfat, sedangkan ekor fosfolipid adalah lemak. Di dua garis fosfolipid pada kepalanya, fosfat menghadap ke arah luar serta dalam, sedangkan letak ekornya berada di tengah-tengah. Kepala fosfat memiliki sifat hidrofilik, yaitu suka dengan air, sehingga terletak di bagian luar, sedangkan untuk bagian dalamnya memiliki sifat hidrofobik, yaitu tidak suka dengan air, sehingga berada di tengah. Fosfolipid bilayer merupakan pembentuk struktur membran plasma yang utama. Di antara fosfolipid ini juga terdapat bagian-bagian lainnya yang memberikan kesempurnaan kerja membran plasma. Bagian-bagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah protein membran. Protein membran merupakan protein yang ada pada membran plasma. Meskipun penyusun membran secara struktural adalah fosfolipid, akan tetapi protein juga berperan. Protein di dalam fosfolipid bisa mencapai lebih dari 50% dari berat membran tersebut. Hal ini disebabkan karena struktur protein yang lebih besar dan juga kompleks bila dibandingkan dengan lemak. Poin B. Fungsi membran plasma. Membran merupakan tempat protein spesifik dan karenanya fungsi spesifik membran memiliki fungsi spesifik yang terkait dengannya. Karena molekul dan struktur yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Protein dalam banyak kasus tertanam di dalam atau terlokalisasi pada membran. Salah satu cara yang paling berguna untuk mengkarakterisasi membran tertentu pada kenyataannya adalah untuk menggambarkan enzim tertentu, protein, transport, reseptor, dan molekul lain yang terkait dengannya. Sebagai contoh, banyak enzim yang berbeda terdapat di dalam atau pada membran plasma atau membran organel tertentu. Enzim tersebut sering berguna sebagai penanda untuk mengidentifikasi membran tertentu selama isolasi organel dan membran organel dari suspensi sel yang terganggu, misalnya glukosa fosfatase adalah enzim terikat membran yang ditemukan di retikulum endoplasma dan keberadaannya dikatakanlah persiapan mitokondria akan menunjukkan kontaminasi dengan membran RE. Fungsi lain yang terkait dengan membran spesifik adalah akibat langsung dari protein tertentu yang ada di membran ini. Misalnya, membran plasma mengandung enzim yang mensintesis dinding sel tumbuhan, jamur, dan bakteri. Dalam sel vertebrata, membran plasma mengandung enzim yang mengeluarkan bahan yang membentuk matriks ekstraseluler. Protein membran lainnya seperti yang ada di kloroplas dan membran mitokondria atau di membran plasma bakteri sangat penting untuk proses pembangkitan energi seperti fotosintesis dan respirasi. Protein membran mengatur transportasi zat terlarut. Fungsi lain dari protein membran adalah untuk melaksanakan dan mengatur transportasi zat masuk dan keluar dari sel dan organelnya. Nutrisi ion gas, air, dan lain diambil dalam berbagai kompartemen dan berbagai produk dan limbah harus dibuang, sementara molekul lipofilik, molekul yang sangat kecil dan gas biasanya dapat berdifusi langsung melintas membran sel. Sebagian zat besar yang dibutuhkan oleh sel memerlukan
protein transport yang mengenali dan mengangkut molekul tertentu atau sekelompok molekul serupa. Misalnya, sel mungkin memiliki pengangkut khusus untuk glukosa, asam amino, atau nutrisi lainnya. Sel-sel saraf adalah Anda mengirimkan sinyal listrik dan ion diangkut melintas membran plasma neuron oleh protein saluran ion tertentu. Protein transport dalam sel otot memindahkan ion kalsium melintas membran untuk membantu kontraksi otot. Membran kloroplas memiliki transporter khusus untuk ion fosfat yang dibutuhkan untuk sintesis ATP, dan mitokondria memiliki transporter untuk zat antara yang terlibat dalam respirasi aerobik. Bahkan ada transporter khusus untuk air dikenal sebagai aquaporin yang dapat dengan cepat mengangkut molekul air melalui membran sel ginjal. Untuk memfasilitasi produksi urin, molekul sebesar protein dan RNA dapat ditransfer melintasi membran dengan protein transport. Protein membentuk kompleks polinukleus dalam selubung nukleus yang melaluinya. Molekul RNA dan ribosom yang dirakit sebagai dapat berpindah dari nukleus ke sitosol. Dalam beberapa kasus, protein yang disintesis di retikulum endoplasma atau di sitolos dapat diimpor ke lisosom, peroksisom, atau mitokondria melalui protein transport. Dalam kasus lain, protein dan membran vesikel intraseluler memfasilitasi pergerakan molekul seperti neurotransmitter, baik ke dalam sel atau Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Felicia. Di sini saya akan memaparkan poin yang C, yaitu prinsip permeabilitas membran. Permeabilitas membran merupakan tingkat yang pasif difusi molekul yang melalui membran. Molekul yang dikenal sebagai permainan molekul. Permeabilitas bergantung terutama pada muatan listrik dan polaritas molekul dan pada tingkat lebih rendah massa molar molekul. Bagian dalam lapisan lipid bersifat hidrofobik sehingga tidak dapat ditembus oleh molekul-molekul polar dan substansi yang larut dalam air. Transport materi-materi yang bermuatan yang larut dalam air diperankan oleh protein, gas seperti O2 dan CO2. Molekul hidrofobik seperti bensin dan molekul kecil polar seperti H2O dan etanol bisa melewati membran fosfolipid bilayer secara langsung, sedangkan molekul berpolar seperti glukosa, ion, dan asam amino tidak bisa melewati membran fosfolipid bilayer secara langsung. Molekul ini butuh protein transmembran untuk bisa melewati membran sel. Lalu lintas materi tidak hanya terjadi membran sel, tetapi juga terjadi pada semua organel sel yang memiliki membran. Transfer molekul kecil. Pengangkutan materi berupa molekul-molekul kecil melintasi membran dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pasif, transfer pasif, dan aktif, transfer aktif. Kedua macam tersebut harus berjalan secara terpadu untuk mempertahankan kondisi intrasel relatif konstan. Transport pasif dapat terjadi karena adanya landaian konsentrasi dan landaian elektris pada kedua sisi membran. Transfer pasif tidak memerlukan energi metabolik dan materi bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Transfer pasif dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi dipermudah. Difusi sederhana terjadi dengan cara menembus lapisan lipid. Molekul yang dapat menembus lapisan lipid adalah molekul-molekul nonpolar yang larut dalam lipid, misalnya O2. Molekul polar yang tidak bermuatan dan berukuran kecil, misalnya CO2, etanol. Molekul H2O tidak bermuatan dan tidak larut dalam air, tetapi dapat menembus lapisan lipid. Difusi dipermudah dengan cara lewat saluran yang dibentuk oleh protein membran. Transport aktif.
Transfer aktif selalu memerlukan energi metabolik yang tersimpan dalam ATP atau energi yang tersimpan pada landaian ionik, landaian elektrokimia. Pada transfer aktif ini, molekul diangkat oleh proton pembawa melawan landaian elektrokimia. Jadi protein pembawa diperlukan untuk transfer aktif dan transfer pasif. Difusi pengemban, sedangkan saluran proteinnya hanya untuk transfer aktif. Transfer aktif dibedakan menjadi dua, yaitu transfer aktif primer dan sekunder. Transfer aktif primer secara langsung berkaitan dengan hidrolisis ATP karena energi yang diperlukan diperoleh dari hidrolisis ATP. Transfer aktif sekunder merupakan pengangkutan gabungan, yaitu pengangkutan ion-ion bersama dengan pengangkutan molekul lain. Transfer makromolekul dan partikel. Makromolekul seperti protein, polinukleotida, dan polisakarida tidak dapat menembus membran dengan cara-cara pengangkutan molekul kecil, difusi sederhana, saluran protein, dan protein bomba. Tetapi ada cara khusus, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah memasukkan makromolekul ke dalam sel melalui pembentukan vakula atau vesikel endositik. Ukuran vesikel tergantung pada materi yang masuk. Berdasarkan ukuran vesikel, endositosis dibedakan menjadi dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Pada pinositosis, materi yang masuk berupa larutan. Vakula endositik terbentuk kecil, berukuran kurang dari 150 nano, disebut pinosom. Pada fagositosis, materi terbentuk partikel. Vesikel yang terbentuk berukuran lebih besar dari 250 nano, disebut gosom. Semua sel dapat melakukan pinositosis, tetapi hanya sel-sel tertentu yang mampu melaksanakan fagositosis, misalnya makrofag dan neutrofil. Proses endositosis membutuhkan energi, sehingga pinositosis dan fagositosis merupakan mekanisme aktif. Ekositosis adalah proses pengeluaran makromolekul dari dalam sel. Proses ini merupakan kebalikan dari endositosis. Vesikel berisi makromolekul yang akan dikeluarkan fusi dengan membran sel. Selanjutnya, vakula dilepas keluar sel. Pengeluaran sekret dari vesikel sekretori juga merupakan peristiwa eksositosis.